sholawat, disolawatin aja. Pertanyaan serupa pernah disampaikan di majelis kita di sini, tetapi ini akan kita jawab pula, bahwa memang salah satu tuntunan dalam berdoa itu adalah dengan sholawat. Ini salah satu tuntunan dalam berdoa itu dengan sholawat. Dan sholawat itu memang betul punya fadilah, punya keutamaan. Di antara keutamanya adalah hadisnya populer, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kemudian juga warufi alahu asyru darajat, akan diangkat baginya 10 derajat. Kemudian pula wahuttat anhu asyru khotoyat, akan diampuni baginya 10 dosa. Dan lain-lain di antara fadilah-fadilah sholawat. Dan lalu bagaimana ketika kita berdoa membaca sholawat? Betul bahwa salah satu yang disyariatkan di dalam berdoa, salah satu tawasul yang disyariatkan itu adalah tawasul dengan memuji Allah. Maka lihatlah bagaimana para ulama ketika berdoa sebelumnya memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin misalnya. Kemudian yang kedua, salah satu yang disyariatkan sebelum berdoa itu adalah membaca sholawat. Maka itu salah satu bentuk tawasul yang disyariatkan. Lalu bagaimana kalau kemudian kita segala sesuatunya kemudian disolawatin aja? Pengen mobil, solawatin aja. Pengen apalagi rumah, solawatin aja. Pengen apa lagi? Pengen istri, solawatin aja. Pengen apa lagi nih Mas Agus? Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita memahami semacam itu, segala sesuatu kemudian kita hubungkan dengan sholawat, apalagi itu adalah perkara urusan dunia, maka hendaknya kita belajar dari tuntunan berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka hendaknya ketika kita berdoa, berdoalah pertama minta kebaikan di dunia. Silahkan minta dunia. Yang kedua, silahkan minta surga, minta kebaikan di akhirat. Yang ketiga, silahkan minta dijauhkan dari api neraka. Kenapa? Coba kita baca ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada orang yang wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami minta di dunia. Maka Allah firmankan wa ma lahum fil akhirati min khalaq, dan baginya di akhirat tidak mendapatkan bagian, tidak mendapatkan jatah. Maka bagaimana mungkin kalau kita kemudian setiap kali tawasul dan mintanya dunia? Ya Allah, mana pahala sholawat saya? Loh kan sudah diminta rumah loh. Ya Allah, mana pahala sholawat saya? Loh kan sudah diminta motor loh. Maka Allah tuntun kita untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya tawasul dengan sholawat boleh tidak? Boleh. Boleh tawasul dengan sholawat. Tetapi hendaknya sertakan dalam doa tersebut bukan semata-mata dunia, tapi mintalah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Dan yang pasti tidak boleh dipahami secara transaksional. Kalau sholawat pasti dikabulkan. Kenapa? Karena yang berhak mengabulkan itu Allah, dan Allah yang paling tahu dengan kebutuhan hambanya, dan Allah yang paling tahu yang terbaik itu apa bagi hambanya. Bisa jadi kita selalu minta, ya Allah berikan saya mobil, tapi Allah tahu
kita tidak mahir nyupir sehingga tidak dapat mobil. Maka Allah kabulkan yang terbaik, ternyata dapatnya sepeda motor. Ya memang kita mampunya itu, maka itu yang terbaik. Ya Allah, saya minta rumah yang besar, ternyata rumahnya tipe 36. Maka itu yang terbaik, karena ternyata kalau rumah besar kita terlena, tidak bisa bersih-bersih. Jadi tidak perlu kemudian dipahami transaksional. Kalau sholawat pasti dikabulkan. Padahal Allah di dalam mengabulkan doa, ada kalanya doa itu dikabulkan cash saat itu juga, ada kalanya Allah kabulkan ditunda, ada kalanya diwujudkan dalam bentuk yang lain, dan ada kalanya dihindarkan dari mara bahaya, dan ada kalanya lagi ketika kita berdoa nanti kelak diberikan di surga atau di akhirat. Maka kita tidak bisa mendikte Allah. Kalau sudah sholawat pasti dikabulkan. Pengabulan doa itu hak Allah. Jangan dipahami seperti orang jual beli. Kalau saya punya uang beli ini dapat, bukan. Kita berdoa, kita sedang memohon kepada Allah, dan Allah lah yang berhak mengabulkan. Tetapi prinsipnya sholawat adalah bagian dari tata cara berdoa. Tentu sholawat yang disyariatkan, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.